أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak, saudara kaum muslimin, para shaimin dan shaimat Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan itu semua Allah memanjangkan umur kita sampai saat ini untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mensyukuri segala nikmat yang telah kita peroleh. Kemudian salawat dan salam sebagai tanda terima kasih kita kepada Habibullah, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu nikmat iman dan Islam yang beliau bawa dengan perjuangkan dengan darah, dengan keringat, dengan semangat perjuangan yang tinggi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau suatu keteguhan iman dan hati, sehingga syiar agama Islam semenjak beliau bawa sampai saat ini semakin bersiar di tengah-tengah bumi Allah ini. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin yang kita hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak menikmati atau mensyukuri apa yang ada pada kita. Kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang masalah mensyukuri nikmat umur. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, dan juga takwa yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat Allah yang tiada terhitung banyaknya setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang tak dapat dihitung banyaknya dalam setiap hari-harinya. Walaupun kita jadikan air lautan sebagai tinta dan semua ranting dan batang kayu sebagai tangkai penanya, belumlah dapat kita hitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan setiap hari, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Surat An-Nahl ayat 18. Sungguh benar firman Allah itu untuk menghitung satu persatu mengenai macam nikmat yang kita masukkan ke dalam perut kita melalui kerongkongan saja, rasanya sukar kita lakukan. Apa macamnya dan berapa banyaknya yang kita masukkan setiap hari ke dalam perut kita, apalagi untuk menghitung macam-macam nikmat lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah Masjid Tengah Jua dan para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak nikmat Allah
yang kita pergunakan setiap hari. Maka yang sangat kita rasakan adalah nikmat umur yang kita miliki. Umur kita adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya dan paling tinggi nilainya. Dan tidak dapat kita nilai harganya dengan uang yang bertumpuk-tumpuk atau dengan emas yang berbungkal-bungkal. Umur kita tidak sama dengan umur nenek moyang kita dahulu, yang jauh lebih tinggi harga umur kita dibandingkan dengan harga umur mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan umur kita hingga saat ini. Maka sudah sepantasnya lah, sebagai ungkapan terima kasih kita, maka sisa umur yang masih ada ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti yang sebenar-benarnya, mengabdi untuk berbakti kepada masyarakat sebanyak mungkin, di samping mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, serta bersedia menegakkan hukum-hukum Allah di atas dunia ini. Berbakti kepada masyarakat, baik dengan harta, tenaga, pikiran maupun dengan keringat dan darah sekalipun, harus diiringi dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah semata-mata. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat ajal kita, dan semakin dekat pula dengan liang kubur. Karena itu, hendaklah kita menggunakan umur yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya ajal dan sebelum umur kita bercerai dengan badan. Jangan terlambat, dan karena pengaruh besar, semuanya itu akan berakhir bila malaikat maut menceraikan ruh kita dengan badan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi panjang umur, dan umur yang panjang itu dia pergunakan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Tuhan umur yang panjang, tetapi umur itu dia gunakan untuk berbuat kejahatan dan kerusakan saja di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man atat alaihi arba'una sanatan walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatahajjar ilan nar." Barang siapa yang sudah masuk umurnya 40 tahun, lalu kebaikannya masih belum dapat mengalahkan kejahatannya, maka lemparkanlah saja ke dalam api neraka. Dengan arti kata, sudah umur 40 tahun masih belum bertaubat, maka sulit rasanya umur yang tinggal itu digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu, hendaklah kita insaf dan sadar agar senantiasa dapat menggunakan umur kita yang berharga ini dengan sebaik-baiknya, menurut apa yang telah digariskan oleh agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin dan shaibat rahimakumullah. Umur yang kita pakai ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baru saja selesai dikuburkannya jasad kita, belum lagi hilang jejak telapak kaki orang-orang yang mengantarkan kita ke kubur, kita sudah mendapat pertanyaan. Pertama-tama yang ditanyakan oleh Allah ialah mengenai umur.
kemana umur dihabiskan, dan untuk apa digunakan umur itu. Pada saat itu, kita tidak dapat berdusta sedikit pun, sebab seluruh anggota badan kita menjadi saksi tentang apa dan untuk apa dipergunakan umur kita itu. Pada hari itu timbul penyesalan, padahal penyesalan pada saat itu tidak berguna lagi, sebab sesal kemudian tidak ada gunanya. Menangislah, merataplah, karena perbuatan yang telah dilakukan selama dunia. Namun tangis dan ratap tidak dapat menolong sedikit pun. Umur akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah diperbuat dan dikerjakan di dunia, tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun. Umur akan menceritakan di hadapan Allah nantinya bahwa aku selama berada di tubuh si Anu atau sepulan ini, sekian tahun lamanya aku dipakai, sekian kali pula aku dibawa untuk berbuat maksiat, dibawa untuk berjudi, dibawa untuk mendurhakaimu Allah. Semakin tinggi pangkatnya, semakin maksiatnya bertambah pula. Semakin suka pula dia membawa aku ke tempat-tempat maksiat. Semakin bertambah kekayaannya, kata Umar, semakin lupa pula dia kepada Allah, dan bertambah nafsunya untuk berbuat maksiat. Begitulah kira-kira umur kita itu nanti, ya, akan bercerita di hadapan Allah bila umur digunakan untuk bermaksiat, dan bila digunakan untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh pun ia akan melaporkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadma 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Ya, artinya belum lagi hilang jejak telapak kaki seorang hamba-hamba di kiamat. Ya, belum lagi hilang jejak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kepadanya telah diajukan 4 pertanyaan. Di waktu kita berdiri di Yaumil Mahsyar nanti ada 4 pertanyaan, yaitu dari hal umurnya, kemana dihabiskan, dari hal ilmunya, apa yang sudah diamalkan, dan ilmunya, dan dari hal hartanya, dari mana diperolehnya, dan untuk apa dibelanjakan, dan dari hal tubuhnya, untuk apa dipakai. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mempercayai bahwa pada suatu saat umurnya akan bercerai dengan badannya, dan bila ajalnya datang lalu berpulang ke rahmatullah, ia harus mempertanggungjawabkan umurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kepercayaan ini sudah tumbuh dan sudah menjadi keyakinan yang kuat pada dirinya, tentu dia akan berhati-hati untuk mempergunakan sisa umurnya sebelum datang ajalnya untuk mencapai husnul khatimah, yaitu penghabisan umur yang baik. Akhirnya baiklah kita sama-sama mengingatkan pesan Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, "Tanim khamsan qabla khamsin, sihhataka qabla saqamika, wa faragaka
qabla sughulika wa syababaka qabla harabika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Artinya, pergunakanlah lima kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakanlah kesempatan lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Pergunakanlah hari mudamu sebelum hari tuamu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Dan pergunakanlah kesempatan hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, dari hadis ini dapat berkata bahwa kesempatan untuk kita ini terbatas. Bahwa umur umat Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Maka selagi umur masih kita miliki, jangan kita sia-siakan umur. Walaupun kita saat ini sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, sebelum ajar umur yang tersisa ini, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur ini tidak dapat kita tentukan. Anta la tadri man ismuka gadan, kata Rasul. Saat ini kita segar bugar, kuat dan mempunyai kekuatan. Namun sebentar lagi tidak tahu kita. Anta la tadri man ismuka gadan. Di saat kita tidur pada pagi malam harinya, belum tentu kita akan bangun pada subuhnya. Karena kita tidak tahu ajal kita. Nah, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling jauh adalah waktu yang sudah kita pakai. Nah, untuk itu mari kita sadari, selagi umur masih kita pergunakan, masih kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Gunakanlah umur yang ada saat ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk mensyukuri segala apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita tidak lupa kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa kalau kita lihat angkatan saudara-saudara kita, ya bagi bapak yang sudah berumur 50 tahun, coba lihat kiri kanannya, saudara-saudara yang seumur dengan kita, berapa orang yang tinggal lagi? Bagi bapak yang sudah berumur 70 tahun, berapa saudara bapak yang tinggal? Sebagian besar sudah mendahului kita, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita gunakan kesempatan hidup kita untuk memperbaiki langkah kita yang lalu, agar mencapai kehidupan yang bahagia, memperoleh kemenangan dan diridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqu yawman la turja'u wattaqu yawman la turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah ayat 281 menjelaskan. Dan pelihara dirimu dari azab yang terjadi, dari azab yang terjadi padamu pada hari waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sebagai kesimpulan daripada tausiah pada sore yang berbahagia ini, yaitu mari kita syukuri umur kita saat ini. Mari kita gunakan umur yang tinggal untuk sebanyak-banyak mungkin ya berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan segala hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Karena di sisa umur kita ini banyak tipu daya yang menggoda kita, sehingga umur kita habis untuk sia-sia, untuk bermain-main. Karena dunia ini adalah
permainan senda gurau belaka. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat umur dengan memperbanyak, yaitu beribadah, berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.